Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan melimpahkan, mencurahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, yang mana itu semua wajib kita syukuri. Kalau kita tidak syukuri, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang mengingkari akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingkar akan nikmat Allah ini bagian dari mengingkari perintah Allah. Washkuruli wa la takfurun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmatku. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rasa kasih-Nya dengan sholawat ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para orang-orang yang setia mengikuti langkah-langkah beliau. Dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya dan umat-umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan marilah kita senantiasa mempertahankan persaksian kita bahwasanya tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita camkan pada diri kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan terbaik untuk kita, yang pantas dan tepat untuk kita contoh, karena beliau adalah contoh tauladan yang terbaik yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tiru. Hadirin rahimakumullah, tak henti-hentinya kita saling mengingatkan kepada sesama, kepada diri sendiri, kepada orang lain untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita ini nanti meninggalkan dunia ini dipanggil oleh Allah kecuali kita masih dalam teguh dalam keislaman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita siapkan perbekalan untuk menghadapi hari esok, mungkin esok pagi, tahun esok, mungkin kehidupan besok yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, kita semuanya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kita semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang tidak sempurna. Meskipun Sang Pencipta adalah Maha sempurna, tetapi kita ciptaan Allah tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dilekatkan kepada makhluknya, termasuk kita semuanya. Oleh karena itu, meskipun kita itu punya impian-impian yang jauh ke depan, namun kenyataannya kita ini hanya manusia biasa dan bukan seorang nabi, di mana nabi itu maksum terjaga
dari kemaksiatan, sedangkan kita tidak memiliki sifat maksum. Oleh karena itu, pasti suatu ketika kita ini pernah terjerembab pada lembah dosa, lembah nista, lembah kesalahan, meskipun insya Allah kesalahan kita itu bukan termasuk kesalahan yang fatal. Semoga kesalahan-kesalahan yang kita lalui di hari-hari kemarin bukanlah kesalahan yang fatal. Akan tetapi, jikalau terpaksa ada di antara kita yang pernah melakukan kefatalan, kesalahan terhadap Allah, Allah masih punya rasa kasih sayang. Buktinya kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar, mengulang-ulangi taubat kita atas kesalahan kita yang tersengaja ataupun yang tidak disengaja oleh kita. Karena Nabi sendiri seorang Nabi yang sudah maksum saja, itu setiap hari memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apalagi kita yang tidak memiliki sifat maksum, harusnya lebih banyak memperbanyak istighfar kepada Allah, lebih banyak mohon ampun kepada Allah, lebih banyak bertaubat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara orang itu yang bertaubat kepada Allah hanyalah menyatakan dengan lisannya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon kepada Allah ampunan dari Allah yang Maha Agung. Atau Astaghfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun kepada Allah dan saya bertobat kepada Allah. Hanya sebatas lisan saja. Hadirin rahimakumullah, kita kalau sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, setiap langkah kita, setiap tutur kita itu tidak lepas dari ranah hati kita. Sebagai orang yang beriman, itu harus senantiasa mengkolaborasikan antara hati, tutur kata, dan perbuatan. Sama, kalau kita bertaubat kepada Allah, hendaklah kita juga mensinkronkan antara hati kita, tutur kata kita, dan langkah-langkah nyata perbuatan kita. Itulah 3 dimensi iman yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Begitu juga kalau kita mohon ampun kepada Allah, tidaklah cukup kita hanya membaca Astaghfirullahaladzim, tidak cukup hanya berkata Astaghfirullahaladzim, sementara hati kita kosong dan fisik kita, perbuatan kita tidak mencerminkan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana para ulama itu juga memberikan definisi tentang istighfar, di antara Imam Ar-Raghib Al-Asbahani menerangkan bahwa dalam istilah syarah, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi atau diganti. Jika keempat hal itu telah terpenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna. Sedangkan Imam An-Nawawi dengan redaksionalnya sendiri, beliau menjelaskan bahwa para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa itu hukumnya adalah wajib. Jika maksiat atau dosa itu antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Yang kedua, ia harus menyesali perbuatan maksiatnya itu. Dan yang ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Namun jika taubatnya itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya tambah 1, yakni yang keempat adalah hendaknya ia membebaskan diri atau memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya.
Jika berupa had atau hukuman, tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus memperbanyak istighfar? Minimal kita harus mengetahui rahasia-rahasia, misteri-misteri, manfaat-manfaat, fadilah-fadilah di balik perintah Allah. Kita harus yakin setiap perintah Allah itu pasti ada fadilah, setiap perintah itu pasti ada hikmah. Hanya saja kita ini kadang-kadang belum mampu melihat, belum mampu mengungkap rahasia-rahasia apa di balik perintah Allah itu. Termasuk di sana juga adalah rahasia dari istighfar ini. Di antara para ulama telah mengungkapkan beberapa rahasia istighfar yang di antaranya adalah: satu, dengan istighfar itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surat Nuh ayat 10 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Dan kita harus yakin kata Allah dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran. Kemudian yang kedua, di antara rahasia istighfar adalah dapat mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Sebagaimana dalam suatu hadis yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Selanjutnya, di antara rahasia istighfar yang lain adalah dapat menambah kekuatan. Sebagaimana diterangkan di Al-Quran surah Hud ayat ke-52 yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabb-Mu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu fadilah yang lain adalah sebagaimana dijelaskan di surat Hud ayat 3 yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabb-Mu dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukannya. Juga dengan istighfar Allah akan menurunkan rahmat-Nya sebagaimana diterangkan di surah An-Naml ayat 46 yang artinya, hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat-Nya. Maha besar Allah yang Maha Agung. Kemudian juga diterangkan di dalam hadis yang panjang bahwa barang siapa yang duduk dalam satu majlis atau perkumpulan orang, lalu di dalamnya banyak perkataan yang sia-sia atau perdebatan yang tidak berguna, kemudian sebelum ia bangkit dari majlis tersebut membaca istighfar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, yang artinya, maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu, dan aku bersaksi bahwa tiada Allah atau tiada ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahannya yang diperbuatnya selama di majlis tersebut. Dan yang paling mengesankan adalah dengan istighfar ini para hadirin, insyaallah kita akan terhindar dari azab Allah
Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'tazibun wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah itu akan mengazab mereka sedang mereka masih memohon atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin semuanya, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya untuk beristighfar kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita adanya. Marilah kita beristighfar kepada Allah tanpa membatasi diri dalam dimensi ruang dan waktu. Semoga dengan istighfar itu Allah akan memberikan banyak manfaat kepada kita, dan yang paling penting adalah kita akan diampuni oleh Allah sebagai hamba yang bersih, sehingga akan senantiasa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terlebih-lebih nanti ketika kita hadir di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa menikmati indahnya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala